Video profil KKN Undip Tim 2 tahun 2021 di wilayah Padukuhan Deresan, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Hingga saat ini, Undip memiliki total 13 fakultas. Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan aspek tridharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya physical atau social distance, kemudian berdampak pada pelaksanaan kegiatan KKN. Kegiatan KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh universitas, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili mahasiswa masing-masing, atau dengan kata lain, KKN pada kali ini adalah KKN Undip Pulang Kampung. Tema KKN pada kali ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Program kerja yang dilaksanakan pada KKN kali ini terdiri dari 2 kegiatan keilmuan yang diselaraskan dengan pandemi COVID-19 dan SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Kegiatan KKN dilakukan di Kabupaten Bantul, yaitu di sebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya, KKN ini dilakukan di Padukuhan Deresan, Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul. Yuk kita kenalan. Hai, perkenalkan, nama saya Fariza Widiatia, mahasiswi program studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tergabung dalam Tim 2 KKN Undip tahun 2021, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah yang diangkat masih seputar pandemi COVID-19, yaitu mengenai disiplin warga terhadap protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Berdasarkan hasil survei dan observasi lapangan, ditemukan permasalahan bahwa masih banyak warga yang belum disiplin terhadap protokol kesehatan 5M, seperti masih ada yang belum menggunakan masker, belum menerapkan jaga jarak, belum semua rumah, warung, atau toko menyediakan tempat cuci tangan, padahal angka kasus positif COVID-19 semakin meningkat dari hari ke hari. Terlebih, di masa pandemi saat ini, yang penyebaran dan penularan virusnya semakin cepat, dengan adanya varian virus baru yaitu varian Delta, mengharuskan masyarakat untuk mulai menggunakan double masker. Namun, selama melakukan survei, masih ditemukan warga yang belum menggunakan double masker atau salah dalam menggunakan double masker yang tidak sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun CDC. Selain itu, masih ada warga yang belum paham dengan informasi seputar vaksinasi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Kemudian, pada masa pandemi ini, pemerintah tentunya juga membutuhkan pihak-pihak lain untuk diajak bekerja sama, membangun sinergi dan berkolaborasi dalam mencegah dan menangani dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah dapat mendorong pelaksana kebijakan di tingkat kelurahan atau desa untuk menjadi garda terdepan dalam mendapatkan dan memberikan informasi bagi warganya. Bantuan dari RT, RW, atau Padukuhan juga tidak kalah penting, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dan paham dengan warganya hingga level keluarga. Selain itu, peran masyarakat lainnya juga tidak kalah penting untuk diajak bersinergi dan berkolaborasi dalam menangani pandemi COVID-19. Namun, berdasarkan hasil survei, masih ditemukan permasalahan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kelurahan Ringinharjo, serta belum semua lapisan masyarakat bekerja sama untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang bernama kelurahan atau desa yang siaga COVID-19. Wilayah Padukuhan Deresan merupakan salah satu dari ke-6 padukuhan yang berada di kelurahan atau desa Ringinharjo. Dilihat dari aspek geografisnya, wilayah Padukuhan Deresan terletak di pedesaan, namun tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Bantul. Meskipun dekat dengan pusat Kabupaten Bantul, tetapi lingkungan wilayah Padukuhan Deresan masih asri.
memiliki udara segar dan sawah yang terbentang luas. Warga Padukuhan Deresan sangat ramah-ramah. Selain itu, anak-anak di Padukuhan Deresan juga masih banyak yang memilih untuk bermain sepeda bersama teman-temannya atau ikut para petani membajak sawah daripada bermain handphone. Mayoritas dari warga Padukuhan Deresan ini bekerja sebagai petani, sedangkan yang lainnya ada yang bekerja sebagai peternak, pegawai negeri, wira swasta, dan buruh pabrik atau buruh harian lepas. Untuk mendukung terciptanya pola hidup sehat, wilayah Padukuhan Deresan memiliki ketersediaan fasilitas penunjang olahraga, yaitu adanya lapangan luas yang disertai fasilitas jogging track. Di lapangan ini, warga bisa lari, jogging, dan biasanya pula, anak-anak juga sering bermain layang-layang dan olahraga sepak bola dan badminton di lapangan ini pada saat sore hari. Kemudian, untuk menunjang fasilitas pendidikan, di wilayah Padukuhan Deresan terdapat 2 bangunan sekolah yang berdekatan dengan fasilitas lapangan. Yang pertama ada SD Ringin Harjo dan TK Kuncup Mekar. Di wilayah Padukuhan Deresan terdapat warga yang memiliki usaha atau bisnis, terutama usaha bordir dan sablon kaos, bengkel las atau besi, menjual beragam pakaian ternak, serta usaha pembuatan jamu tradisional. Jika kita membahas tentang budaya, jangan salah loh. Padukuhan Deresan bersama 5 padukuhan lain yang berada dalam wilayah Kelurahan Ringin Harjo ini masih menjunjung tinggi adat dan budaya. Contohnya, seperti pada saat merayakan Hari Jadi Kelurahan Ringin Harjo, di mana semua padukuhan berkumpul untuk mengadakan kirab budaya. Selain kirab budaya, juga ada festival panen raya yang diadakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil pertanian yang melimpah dan sebagai sarana guyub rukun antar warga desa. Nah, itu dia beberapa potensi wilayah yang dimiliki oleh Padukuhan Deresan, Kelurahan Ringin Harjo, Bantul, Yogyakarta. Lalu, kira-kira apa saja ya kegiatan KKN ini? Yuk, mari kita simak. Pada kegiatan KKN ini, ada 2 program kerja yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada. Yang pertama, pembagian buku saku COVID-19 digital, dan video edukasi pentingnya penggunaan double masker. Sasaran dari program ini yaitu warga Padukuhan Deresan RT 04, di mana tujuan dari program kerja pertama ini yaitu untuk memberikan edukasi, wawasan, serta informasi kepada warga Deresan RT 04 seputar COVID-19, isolasi dan karantina mandiri, cara mengecek kebenaran berita, berbagai tips pada saat pandemi, dan nomor-nomor darurat melalui media yang praktis, mudah diakses, mudah dibaca dimanapun dan dibawa kemanapun karena berupa buku saku digital dan video. Harapannya, dengan adanya pembagian buku saku COVID-19 digital dan video edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk mulai menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan menggunakan double masker secara benar. Meskipun program kerja ini dilaksanakan secara online untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, namun warga Deresan RT 04 tetap antusias dan senang terhadap buku saku digital dan video edukasi yang diberikan. Lalu, untuk program kerja kedua, yaitu penyusunan naskah rekomendasi kebijakan atau policy brief dan modul panduan mengenai kelurahan atau desa siaga COVID-19. Tujuan dari program kedua ini adalah
Untuk mencegah dan meredam penyebaran COVID-19 pada tingkat kelurahan atau desa hingga RT, melalui perubahan tindakan dan kebijakan praktis yang kontekstual, mendukung dan menjamin pemberdayaan dan ketahanan hidup masyarakat pada masa pandemi dan sesudahnya sesuai dengan poin SDGs, memberikan alternatif kebijakan kepada pemerintah kelurahan atau desa untuk segera menindaklanjut terkait permasalahan belum disiplinnya protokol kesehatan, serta memberikan solusi kepada pemerintah Kelurahan Ringinharjo untuk memperbaiki penanganan pandemi dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa poin rekomendasi kebijakan yang diberikan untuk dapat diimplementasikan dari level kelurahan hingga RT, yaitu 1. Peningkatan sosialisasi di tingkat RT hingga padukuhan. Kedua, mengoptimalkan pembagian tata kerja Satgas ke dalam beberapa bidang kelompok, serta melengkapi fasilitas untuk relawan Satgas. Ketiga, menyediakan tempat isolasi khusus untuk mencegah meningkatnya klaster keluarga. Keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan umum di beberapa titik lokasi fasilitas umum. Kelima, menstimulus kegiatan ekonomi berbasis tanggap bencana berdasarkan semangat warga bantu warga. Keenam, mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong publik, tepi jalan, dan pekarangan rumah sebagai tempat untuk berkebun. Ketujuh, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar terhadap sampah limbah masker medis sekali pakai yang pembuangannya harus ditempatkan dalam tempat sampah khusus agar tidak mencemari lingkungan. Untuk warga Deresan RT 04 Ringinharjo ini, dengan adanya KKN di musim pandemi ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan karena pembagian video penggunaan masker double, terus untuk pembagian buku saku digitalnya itu khususnya untuk ibu-ibu yang kurang pengalaman, kurang wawasan sangat berguna sekali. Karena di situ berisi tentang bagaimana cara pembuangan masker, limbah masker, terus cara penularannya, pencegahan penularan COVID, terus nutrisi-nutrisi yang harus dikonsumsi untuk warga yang terutama yang tertular. Yang sangat penting sekali itu bagaimana cara mengecek berita-berita yang hoax yang beredar di masyarakat, khususnya untuk video yang penggunaan double masker itu, terutama ibu-ibu di RT 4 Deresan ini sama sekali sebelumnya belum ada pengetahuan bagaimana cara pemakaian yang masker antara yang medis, antara yang masker kain dan masker KN yang 95 itu bagaimana caranya. Sekarang jadi lebih tahu, lebih paham. Jadi untuk selanjutnya bisa dengan adanya video ini bisa di-share ke grup-grup lain, Mbak. Jadi tidak hanya di warga Deresan saja yang merasakan manfaatnya dengan adanya video ini, tapi kemungkinan besar bisa sampai satu kelurahan atau satu kecamatan bahkan lebih ke grup-grup WA yang lain. Karena sangat praktis, terutama untuk di daerah Deresan ini sangat bermanfaat sekali dengan adanya KKN di warga daerah sendiri. Bisa mengedukasi warga-warga yang kurang paham. Untuk selanjutnya semoga KKN ini bisa diulang kembali walaupun bukan di saat pandemi. Terima kasih ya, Mbak. Kegiatan KKN Mbak Farisa di RT 04 Deresan ini banyak manfaat yang kita dapatkan, terutama untuk masyarakat. Terutama buku modul seperti ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di sini. Jadi saya selaku ketua RT bisa mensosialisasikan dengan petunjuk yang lebih gamblang, lebih praktis. Terima kasih Mbak Farisa atas bantuannya. Saya selaku ketua RT mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan kepada RT kami. Wassalamualaikum.